Bab 3586. Menahan pedang dengan tubuh. Pola dewa meledak dan cahaya Reiki naik ke langit. Ketiga sosok itu terbungkus dalam fluktuasi spasial. Frandiku, buka segel harta yang kuberikan padamu dan bunuh orang-orang di bawah. Pada saat inilah suara dingin pemimpin aliansi berdarah terdengar di laut kesadaran Frandiku. Sekarang, Frandiku tercengang sejenak, agak bingung dengan situasinya. Sekarang dalam situasi ini, lawan jelas tidak memiliki cara untuk melarikan diri dan formasi juga dipaksa untuk meledak. Mereka akan menangkap Clarence, tetapi Yuda Luo benar-benar membiarkannya menggunakan segel yang begitu berharga. Namun, pemimpin sampai membuat permintaan seperti itu, meskipun dia bingung, dia tidak berani menolak. Dengan ragu, dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan pedang abadi dan tanda misterius di atasnya terbuka seketika. Cahaya pedang abadi melonjak dan Reiki kekerasan bergegas ke langit seketika. Di belakang Frandiku, di atas langit, kehampaan bergetar dan bayangan seorang pria besar muncul seketika. Pria ini mengenakan mahkota batu giok, wajahnya kejam dan dia tampak seperti Yuda Luo. Pada saat ini, napasnya bersinar terang dan energi pedang-pedang panjang misterius di tangannya beriak dan dia menunjuk ke bawah dengan tajam. Bang! Pedang besar bersinar, seperti bukit kecil, keluar dari tubuh dan melesat ke tanah. Dan arahnya adalah pusat kabut putih. Cahaya pedang itu seperti bambu yang patah, menghancurkan kekosongan sepanjang jalan dan jatuh. Di atas, pola dewa yang dipadatkan oleh Eric Kin langsung hancur dan kabutnya tersapu. Segala sesuatu di dalamnya langsung terlihat jelas. Bocah ini ternyata di atas tanah, dia memadatkan formasi teleportasi. Mata Frandiku menyusut dan dia tidak menyangka bahwa Eric Kin benar-benar memiliki pengaturan untuk melarikan diri dalam situasi seperti itu. Tidak baik. Melihat sinar pedang besar yang datang dari langit, ekspresi Tracer Taois dan Clarence berubah pada saat yang sama. Meskipun keduanya memiliki tarikan napas yang tidak rata, mereka juga tahu bahwa cahaya pedang besar itu tidak dapat diredam, terutama pada saat kritis ketika Eric Kin memulai formasi. Keduanya mengucapkan ilmu sihir dan berhadapan dengan cahaya pedang. Tidak perlu menghancurkan cahaya pedang menjadi berkeping-keping, asalkan ditunda sebentar, mereka bertiga bisa lolos saat formasi teleportasi diaktifkan. Tapi di atas langit, mata Yuda Luo dingin. Tepat ketika ilmu sihir hendak bertabrakan, sinar pedang besar, gemetar, berubah menjadi 3 sinar. 2 sinar pedang memblokir serangan Tracer Taois. Yang ketiga adalah akselerasi langsung, seperti pancaran cahaya, meluncur ke arah Eric Kin. Jelas, Yuda Luo juga melihat dengan jelas bahwa selama Eric Kin yang mempertahankan formasi terbunuh, mereka bertiga akan tetap tinggal. Eric Kin juga mengerutkan kening. Sekarang adalah saat terakhir untuk memulai formasi. Dia hanya memiliki 2 pilihan, melanjutkan memulai formasi dan menerima pukulan dari cahaya pedang, atau menghentikan aktivasi dan menghancurkan cahaya pedang. Tetapi dengan cara ini, waktu akan tertunda. Frandiku dan yang lainnya juga datang ke sini dan kemungkinan tidak terduganya akan berlipat ganda. Saat dia berencana untuk menahan pedang ini dengan keras. Pef. Namun, sesosok berdiri di depan Eric Kin pada saat terakhir. Sinar pedang menghantam langit dan Reiki meledak ke langit di Clarence. Kemudian, darah memercik dan sebuah lubang langsung terbuka di tubuhnya oleh cahaya pedang dan dia jatuh ke bawah. Teman seiman, Tracer Taois juga kaget. Dia juga bergegas mengejar pada saat yang sama,
tetapi Tracer Taois adalah kultivasi satu penurunan dan kecepatannya jauh lebih lambat daripada Clarence. Saat ini, dengan terhalangnya waktu oleh Clarence, formasi teleportasi telah dibuka sepenuhnya. Apakah pria ini pemimpin aliansi berdarah? Eric Kin langsung memeluk Clarence yang terjatuh dan mendongak dengan mata dingin. Pria bermahkota batu giok ini, meskipun dia tidak berbicara dari awal hingga akhir, sangat mirip dengan Master Rahasia Langit yang pernah dilihat Eric Kin dari penampilan pakaiannya dan aura yang dipancarkannya. 90% tebakannya, orang ini adalah pria bernama Yuda Luo. Kalian harus tinggal. Tepat ketika formasi dimulai, Frandiku dan yang lainnya juga terbang dan bergegas menuju Eric Kin dan yang lainnya. Karena kalian sedang mencari kematian, aku berikan kalian kesempatan itu. Ekspresi Eric Kin sedingin es dan sambil menggerakkan jari-jarinya, dia diam-diam mengubah pola formasi pada formasi. Ruang bergetar dan ketiga sosok itu segera menghilang di atas formasi. Namun, formasi teleportasi tidak segera berakhir karena mereka bertiga pergi, tetapi malah menunda beberapa tarikan napas. Idiot ini, di bawah ketegangan itu, formasi tidak segera ditutup oleh mereka. Untuk memanfaatkan kesempatan, Frandiku dan banyak kultivator itu juga terbang ke formasi teleportasi. Mata Eric Kin melintas di depan matanya dan dia muncul kembali di bawah panggung berdarah, di ruang abu-abu yang luas dan kosong itu. Dia sudah pernah sampai sini sebelumnya, jadi tentu saja dia tidak hanya melihat-lihat, di ruang ini dia meninggalkan jejak formasi teleportasi. Tapi bagaimanapun juga, itu dilakukan di bawah pengawasan panggung berdarah dan teleportasi tidak berani dilakukan terang-terangan, sehingga jarak teleportasi terbatas dan hanya bisa diaktifkan ketika mereka tiba di tempat tinggal mereka. Jika tidak, jika melangkah lebih jauh dan berteleportasi langsung dari istana bayangan ke tempat ini, tidak akan ada yang bisa dilakukan. Hal itu membuat Eric Kin sedikit terkejut. Awalnya, tempat ini seharusnya diselimuti kabut beracun, tetapi kali ini masih sama seperti sebelumnya dan kabut itu sudah entah kemana perginya. Ayo jalan. Setelah mengonfirmasi lokasi, Eric Kin menarik Tracer Taois dan berjalan ke satu arah. Bagaimana kabar teman seiman ini? Cederanya tidak terlalu serius, bagaimana dengan hal-hal baik yang kamu katakan? Keduanya berlari dan berbicara. Ini dia. Tracer Taois mengeluarkan 2 giok dan menyerahkannya kepada Eric Kin. Aktifkan benda ini dan bawa ke tubuhmu. Semua kabut di sekitarmu tidak bisa mendekat dan kabut yang kamu katakan juga efektif. Aku sudah mencobanya. Tapi di mana kabut racun yang kamu bicarakan? Setelah terbang jauh ke depan, tanpa merasakan adanya kabut beracun, Tracer Taois mengerutkan kening. Kamu akan tahu sebentar lagi. Bahkan jika benda yang di sini hilang, pasti masih ada di kulit telur. Apa tempat ini sebenarnya? Jika Tracer Taois adalah seseorang yang masih mengetahui sesuatu tentang ruang hampa ini, Frandiku dan yang lainnya yang mengejar dan membunuh di belakang mereka penuh dengan wajah tercengang ketika mereka tiba. Mereka semua tahu bahwa formasi pertahanan besar kota bayangan, seperti formasi kota di Jeushu, menghalangi semua metode teleportasi. Kalau tidak, itu adalah tempat kekacauan. Jika seorang kultivator membuat kekacauan dan langsung berteleportasi untuk melarikan diri, maka tidak ada ketertiban di kota bayangan. Oleh karena itu, meskipun Frandiku melihat Eric Kin pergi, dia tidak bingung dan dia juga tidak bisa melarikan diri dari daerah kota bayangan. Namun, setelah berhasil tiba, semua orang tidak tahu di mana itu berada untuk sementara waktu. Tempat itu kosong, ada kabut di mana-mana,
Itu benar-benar di kota bayangan. Mereka sudah berada di sini selama ribuan tahun. Kenapa belum pernah melihat tempat seperti itu? Dengan kata lain, ini adalah tempat yang sangat rahasia. Kejar mereka dan tinggalkan orang yang menggambar formasi untuk mencari tahu apa yang terjadi di sini. Namun setelah tercengang, Frandiku dengan cepat bereaksi. Tempat ini terlihat sangat aneh, sehingga mereka tidak bisa membunuh mereka bertiga begitu saja. Setidaknya mereka harus menangkap, kejar mereka dan tinggalkan orang yang menggambar formasi untuk mencari tahu apa yang terjadi di sini. Namun setelah tercengang, Frandiku dengan cepat bereaksi. Tempat ini terlihat sangat aneh, sehingga mereka tidak bisa membunuh mereka bertiga begitu saja. Setidaknya mereka harus menangkap Erikin untuk menanyakan situasinya. Sekelompok orang bergerak dan mengejar menuju Erikin dan lainnya lagi. Erikin, Frandiku, mereka juga masih mengejar. Bersambung. Bab 3587. Kabut racun membunuh musuh. Demikian pula, ketika melaju ke depan, Tracer Taois merasakan puluhan aura mengejar dari belakang. Apakah kamu mengacaukan kondisi dan membuat kesalahan formasi tingkat rendah? Kamu lupa bagaimana aku mempersiapkanmu untuk menghadapi kabut racun. Mungkinkah kabut racun hanya membuat kita berdua kesulitan? Erikin bertanya secara retoris. Aku sudah mengerti, kamu cukup licik, tapi aku menyukainya. Tracer Taois tertegun sejenak dan kemudian matanya menjadi cerah. Itu dia, ikut aku. Di bawah penerbangan cepat, keduanya dengan cepat mendekati tanah cangkang telur yang besar. Benda ini ternyata bisa memperbaiki dirinya sendiri. Dan ketika semakin dekat, Erikin akhirnya tahu mengapa tidak ada kabut abu-abu di luar sekarang. Di area kulit telur yang telah dia pecahkan sebelumnya, penghalang tipis saat ini memadat dan lapisan inilah yang memblokir kabut beracun yang bocor. Cepat masuk dari sini. Erikin berteriak dan berakselerasi lebih dulu. Pisau Yu yang muncul di tangannya dan menebas ke arah titik lemah. Cahaya pisau tajam yang jatuh, yang baru saja memulihkan beberapa titik lemah dan runtuh lagi dalam sekejap. Bagaimanapun, itu adalah tempat di mana Spirit Transformation Divine Water mengorosi. Bahkan jika cangkang telur ini agak ajaib, tidak bisa pulih secepat itu. Penghancuran harta karun berharga di dunia dewa benar-benar dikecualikan. Sosok Tracer Taois segera mengikuti Erikin dan terbang ke dalamnya. Di mana kita berada sebenarnya? Melihat cangkang telur besar di depannya, Frandiku dan bawahannya menjadi gila. Pertama-tama, kerohanian tidak bisa menembus dan transmisi suara dan slip giok juga semuanya tidak berfungsi dalam kekosongan ini. Kemudian, di depan mereka, benda raksasa berbentuk cangkang telur ini muncul lagi, seperti gunung yang tidak bisa melihat puncaknya dan tidak ada ujung yang terlihat di kedua sisinya. Kelihatannya seperti telur binatang sakti, tapi bagaimana mungkin ada binatang sakti di kota bayangan? Mereka bahkan mulai bertanya-tanya apakah ini wilayah kota bayangan. Penatua, dua orang itu, memotong cangkang telur dan masuk, akankah kita mengikuti mereka? Salah satu bawahan berkata dengan takut. Lubang ini hanya sebesar satu orang, sehingga Tracer Taois harus mengikuti Erikin dari belakang untuk masuk. Dan apa yang ada di dalamnya, tidak ada yang tahu. Omong kosong, tentu saja kita harus masuk. Misi yang diberikan kepada kita oleh pemimpin adalah menangkap Clarence dan mendapatkan batu formasi bayangan. Frandiku melotot. Karena kamu sangat takut, maka kamu pergi dulu. Sambil meraih orang ini, Frandiku melemparkannya dengan keras ke arah lubang.
Situasi di dalam tidak diketahui dan dia juga dalam kegelapan. Mengambil kesempatan ini, akan lebih baik untuk melemparkan bajingan sial ini untuk melihat situasinya. Tidak, jangan Penatua. Pria itu kaget, namun kultivasi satu penurunan mana mungkin bisa melepaskan diri dari Frandiku yang merupakan master 2 kegagalan. Tubuhnya benar-benar tak terkendali, seperti anak panah tajam, langsung dilempar ke dalam lubang. Dan pada saat yang sama ketika pria itu terbang ke pintu masuk gua, kabut abu seperti letusan gunung berapi menyebar dari pintu masuk gua. Bang! Erikin membelah membran, memungkinkan kabut racun di dalamnya keluar lagi. Seperti terakhir kali, kabut racun yang kuat menyebar ke ruang hampa ini dalam sekejap. Ah! Tolong, Penatuaku! Pria malang ini adalah yang pertama dan dalam sekejap, sejumlah besar kabut racun mengalir ke tubuhnya, dia menjerit dan berubah menjadi seonggok daging dan darah. Wajah semua orang sangat berubah. Seorang kultivator satu penurunan diracuni dalam beberapa tarikan napas, kabut yang mengerikan. Mundur. Frandiku juga merasakan hawa dingin di hatinya dan melangkah mundur dengan teriakan rendah. Kabut racun yang begitu pekat seperti menutupi langit dan matahari, sama sekali tidak mungkin dikeluarkan oleh Erikin. Tidak diragukan lagi ada bahaya ekstrim yang tersembunyi di dalam cangkang telur. Ketika situasi kabut tidak jelas, berkontak langsung dengan gegabah hanyalah mencari kematian. Akibatnya, Frandiku dan yang lainnya tidak peduli lagi untuk mengejar dan membunuh Erikin dan mulai berbalik dan melarikan diri. Namun, mereka segera menemukan dengan putus asa bahwa ruang hampa ini juga memiliki ujungnya. Berbeda dengan Erikin sebelumnya yang menemukan bahwa kabut racun tidak dapat dilawan dan mengikuti ke arah lubang yang dibuat, Frandiku dan yang lainnya tidak tahu kondisi dunia luar dan tidak bisa menemukan jalan keluar sama sekali. Penatuaku, kita sudah tamat riwayatnya. Tidak ada jalan keluar di sini. Ada tembok tak kasat mata di segala arah dan spiritualitas tidak bisa diledakkan. Seseorang berteriak ngeri. Kemana bajingan ini membawa kita? Frandiku juga memiliki mata merah, dia hanya mencoba menguraikan kabut racun, tetapi menemukan bahwa tidak peduli pil dewa apa yang di tangannya atau bagaimana Reiki digerakkan, tidak ada cara untuk melawan kabut racun itu. Segera, semua orang diselimuti kabut ini. Kabut tipis tidak cukup untuk membuat orang-orang ini berubah menjadi kumpulan daging dan darah seperti kultivator sebelumnya, tetapi mereka menjadi gila satu persatu, seolah-olah mereka telah menjadi binatang buas dan mulai mengaum dan menyerang satu sama lain. Erikin, kabut racun ini benar-benar menakutkan, orang-orang ini telah ditipu sampai mati olehmu. Tidak jauh, Erikin dan Tracer Taois juga menonton adegan ini. Efek dari giok Tracer Taois masih sangat bagus, tirai cahaya yang terangkat benar-benar mengisolasi aura, sehingga mereka berdua, termasuk Clarence yang tidak sadar, tidak terpengaruh oleh kabut. Bunuh orang-orang ini, lalu mari kita pergi ke cangkang telur untuk melihat isinya, kata Erikin. Melihat gerombolan itu dalam hiruk pikuk, Erikin menempatkan Clarence di ruang permata dan bergegas bersama Tracer Taois. Senjata berharga di tangan mereka dikeluarkan dan para kultivator yang kehilangan akal sehat ini dengan mudah ditangani satu persatu. Erikin secara alami tidak bersimpati pada orang-orang yang mengejar dan membunuh mereka sepanjang jalan. Sebaliknya, Tracer Taois masih sedikit bersemangat. Sialan, kamu yang menyakitiku dengan membombardir spiritualitas sebelumnya, kan? Dan kamu, bukankah sangat arogan menggunakan teknik petir pada waktu itu? Kenapa kamu merasa seperti kamu mengada-ada? Melihat Tracer Taois seperti ini, Erikin terdiam.
Jika aku membalasmu, kamu bisa apa? Tracer Taois tidak peduli dan menyeringai. Erikin, kita pasti telah menghasilkan banyak uang kali ini. Puluhan kultivator fase penilaian ini, jika mereka datang untuk membunuh kita dalam keadaan normal, aku khawatir itu akan memakan banyak waktu. Sekarang ini seperti memotong buah dan sayuran, seolah tidak ada gunanya kita melarikan diri barusan. Sekarang Tracer Taois benar-benar senang. Rencana Erikin benar-benar luar biasa. Tidak hanya keduanya berhasil memasuki tanah harta karun, tetapi mereka menghasilkan banyak uang sebelum mereka bisa menjelajah secara mendalam. Puluhan ranah fase penilaian berarti puluhan tas penyimpanan, itulah sebabnya mata Tracer Taois menyala. Kultivator lain dibunuh dengan pedang dan Tracer Taois menyambar tas penyimpanan seperti biasa. Namun, tepat pada saat ini, ada kilatan keterkejutan. Cakar tajam mencuat dan langsung menuju ke leher Tracer Taois. Berani membunuh puluhan Master Aliansi berdarahku, serahkan benda-benda penyelamat jiwa di tubuhmu kepadaku. Tepat di belakang kultivator yang jatuh, sesosok bergegas keluar seperti hantu. Rambutnya acak-acakan dan matanya memancarkan warna merah yang aneh, tetapi dalam aumannya, dia jelas menjaga kewarasannya dan tidak sepenuhnya diliputi oleh kabut racun. Itu Frandiku. Sebagai seorang kultivator dua kegagalan, perlawanan Frandiku tentu saja jauh lebih kuat dari anak buahnya. Bersambung.